Rezeki udah ada yang ngatur. Uang itu nggak penting kok. Nikah aja dulu nanti juga rezeki ngikut. Banyak anak, banyak rezeki. Semua kalimat itu sering kita dengar bahkan diajarin dari kecil. Tapi tahu nggak? Itu semua bisa jadi mindset paling beracun yang bikin lu nggak akan pernah bisa maju secara finansial. Tonton video ini sampai habis karena gue bakal bongkar habis 4 mindset fatal yang harus lu jauhi kalau nggak mau hidup pas-pasan selamanya. Mari kita bahas. Lu pernah nggak sih dengar orang ngomong kayak gini? Rezeki udah ada yang ngatur, ngapain dikejar-kejar banget sih? Atau yang lebih spiritual dikit, ngapain lu capek-capek, toh rezeki udah ditulis dari lahir. Nah, mindset kayak gini nih, yang menurut gue bikin banyak orang stuck, miskin, dan pasrah dengan nasib. Yes, gue setuju kalau takdir itu ada. Tapi yang namanya takdir itu ada yang bisa lu ubah dan ada yang nggak bisa. Contoh yang nggak bisa lu ubah. Lu lahir di keluarga mana? Tanggal lahir lu. Jenis kelamin pas lu lahir. Kapan lu mati? Itu udah fix. Tinggal nunggu waktu. Tapi soal nasib finansial lu, rezeki lu, karier lu, itu 100% bisa lu bentuk lewat usaha dan keputusan lu tiap hari. Jadi kalau ada yang bilang, rezeki mah udah ditentukan, tinggal nunggu aja, gue bisa bilang itu bukan pasrah, itu males. Karena faktanya, hidup ini tuh kayak game strategi. Lu udah dikasih peta, dikasih peralatan, tapi tetap lu yang harus mutusin mau jalan kemana. Tuhan ngasih lu otak, tenaga, waktu, dan kesempatan. Lu yang harus make. Rezeki itu emang udah ditulis, tapi lu harus jemput. Bukan ditunggu. Bayangin gini deh. Misalnya ada nasi kotak buat lu di ujung jalan. Itu nasi udah ditakdirin buat lu. Tapi kalau lu diam di tempat, rebahan, nggak jalan ke sana, ya lu kelaparan. Dan nanti lu nyalahin Tuhan, kenapa gue miskin? Padahal, nasi kotaknya lu tinggal ambil. Tapi lu males gerak. Gue paling sedih ngelihat anak muda yang masih kuat, masih punya banyak waktu, tapi udah kalah sama omongan kayak, ya udahlah, mungkin emang nasib gue begini. Bro, lu baru umur 20-an, 30-an masa udah nyerah? Lu pikir rezeki jatuh dari langit? Lu lihat deh orang-orang sukses di luar sana. Mereka bukan nunggu rezeki, mereka jemput rezeki. Bukan berarti nggak percaya takdir, tapi mereka ngerti. Iman itu harus dibarengin dengan aksi. Tawakal bukan berarti duduk diem. Tawakal itu lu udah usaha semaksimal mungkin, baru lu serahin hasilnya sama Tuhan. Jadi kalau lu masih mikir, ngapain dikejar-kejar, nanti juga datang sendiri kok. Coba jujur deh. Itu lu lagi pasrah, atau lu sebenarnya lagi takut gagal dan nyari alasan supaya nggak usah usaha keras? Jangan bungkus rasa takut lu dengan kalimat religius. Itu bukan pasrah, itu menyerah. Dan parahnya, mindset ini nyebar terus dari generasi ke generasi. Orang tua ngomong kayak gini ke anaknya, anaknya nerusin ke cucunya, dan akhirnya jadi budaya yang membunuh semangat kerja keras. Padahal kalau lu mau buka mata, banyak banget orang yang tadinya nggak punya apa-apa, tapi bisa ngerubah nasib karena dia nggak mau diem. Dia tahu rezeki itu ada, tapi dia harus lari buat ngejar. Lu pasti pernah dengar kalimat sakti ini. Uang itu nggak penting. Dan biasanya yang ngomong gitu kelihatannya kayak orang paling bijak di dunia. Tapi coba deh pikir logis, kalau emang uang nggak penting, kenapa lu kerja tiap hari? Kenapa lu rela bangun jam 5 pagi, berangkat kerja nyempil di KRL, kerja 8 jam, lembur, terus pulang malam capek? Kalau bukan buat uang? Kenyataannya, kita hidup di dunia nyata. Bukan di film, bukan di dunia khayalan. Dan di dunia nyata, hampir semua hal penting dalam hidup lo butuh uang. Mau makan enak, butuh uang. Mau sekolahin anak, butuh uang. Mau berobat kalau sakit, butuh uang. Bahkan mau berbuat baik pun, bantu orang lain, sedekah, juga butuh uang. Jadi kalimat uang nggak penting itu seringnya cuma jadi tameng. Tameng dari ketidakmampuan lo ngatur keuangan. Atau lebih parah, tameng dari rasa minder karena nggak punya. Gue kasih contoh deh. Di buku Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki jelasin gimana orang miskin dan orang kaya punya cara pikir yang beda soal uang. Orang miskin bilang, uang itu sumber masalah. Uang bikin orang jahat. Gue nggak butuh uang buat bahagia. Sementara orang kaya mikir, uang itu alat. Dan kalau lo ngerti caranya, uang bisa ngerjain kerjaan lo. Bukan uang yang jahat, tapi orang yang salah pakai uang. Ironisnya, yang paling sering bilang uang nggak penting, itu justru orang-orang yang hidupnya muter di uang tiap hari. Mereka kerja demi gaji, nunggu tanggal tua buat belanja, gak bisa bayar cicilan malah stres. Lu ngerti maksud gue kan? Kalau emang uang gak penting, kenapa hidup lu jungkir balik karena masalah keuangan? Uang itu emang bukan segalanya.
Gue setuju. Tapi coba lu hidup sehari aja tanpa uang. Gak bisa beli makan, gak bisa bayar kos, gak bisa naik transportasi, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi jelas ya, uang itu penting. Tapi yang lebih penting adalah gimana cara lu ngeliat dan make uang. Lu boleh banget punya prinsip, gue gak mau hidup buat ngejar duit doang. Tapi jangan sampai prinsip itu berubah jadi alasan buat males belajar keuangan, males ngatur pengeluaran, atau males upgrade skill. Karena di realita hidup, uang itu bikin lu punya pilihan. Mau tinggal di mana, makan apa, kerja di bidang apa, bantu siapa, semuanya tergantung kondisi keuangan lo. Dan yang paling bahaya, mindset uang itu nggak penting bisa bikin lo anti belajar tentang uang. Padahal justru karena uang penting, lo harus belajar cara ngatur duit, cara investasi, cara bikin multiple income, cara lepas dari hidup gaji ke gaji. So, daripada bilang uang nggak penting, mending lo bilang, gue belajar supaya uang nggak ngatur hidup gue, tapi gue yang ngatur uang. Gue nggak anti nikah ya, jangan salah paham dulu. Nikah itu baik, nikah itu ibadah, dan kalau dijalanin dengan benar bisa jadi jalan rezeki juga. Tapi, yang sering jadi masalah itu bukan nikahnya. Yang ngaco itu mindset sebelum nikahnya. Nikah dulu aja, nanti rezeki juga ngikut sendiri kok. Kayaknya keren ya, penuh iman, kayak tawakal gitu. Padahal kalau lu kulik lebih dalam, mindset ini tuh bisa jadi jebakan hidup paling awal yang lu pasang sendiri buat diri lu. Gue tanya, kalau emang rezeki datang otomatis habis nikah, kenapa banyak banget pasangan muda yang baru nikah udah pusing cicilan, numpang tinggal di rumah mertua, gaji nggak cukup buat 2 kepala tapi maksain 3? Karena mereka pikir status nikah sama dengan pintu rezeki otomatis kebuka. Padahal enggak bro, yang bikin rezeki kebuka itu 1. Tanggung jawab lo yang makin gede, 2. Mental lo yang makin dewasa, 3. Dan kerja keras lo yang makin fokus karena ada orang lain yang harus lo nafkahi. Rezeki bukan kayak air zam-zam yang nyembur dari tanah abis ijab kabul. Rezeki itu butuh diproses dan proses itu dimulai dari siapnya lo jadi pribadi mandiri. Gue pernah ngobrol sama temen gue. Dia nikah muda karena katanya biar rezekinya datang. Tapi 6 bulan kemudian, dia ngeluh. Katanya, gue pikir abis nikah hidup makin terang, ternyata malah makin gelap. Dulu cuma mikirin perut gue doang, sekarang istri juga. Belum nanti anak. Gaji tetap sama, pengeluaran jadi 2 kali lipat. Gue diem. Bukan karena nggak punya jawaban, tapi karena itu jawaban dari hidup. Nikah itu bukan tombol ajaib buat nyalain rezeki. Nikah itu lebih kayak kontrak kerjasama. 2 orang yang sepakat jalan bareng, berjuang bareng, dan nanggung semua konsekuensi bareng. Lu mau masuk ke hubungan kayak gitu, tapi lu sendiri belum siap secara mental, emosional, dan finansial. Itu bukan iman, itu nekat. Dan jangan salah ya, gue bukan bilang lu harus kaya dulu baru nikah. Yang gue maksud adalah, siapin diri lu dulu jadi pribadi yang pantas untuk diberi rezeki lebih. Karena pasangan, rumah tangga, anak, itu semua bentuk tanggung jawab, bukan hadiah gratis. Kalau mindset lu bener, justru karena lu pengen nikah, lu kerja lebih keras, lu upgrade skill, lu belajar ngatur duit, lu nyiapin mental. Nah di situ baru rezeki datang, karena lu siap jadi penampungnya. Tapi kalau lu cuma asal nikah, karena pengen kelihatan udah mapan secara status, atau karena terjebak budaya umur segini harusnya udah nikah, terus lu bilang gue nanti juga Tuhan kasih jalan. Bro, Tuhan ngasih jalan cuma buat yang mau jalan, bukan buat yang duduk nungguin keajaiban. Oke, ini salah satu kalimat sakti warisan turun-temurun dari zaman kakek nenek kita. Banyak anak, banyak rezeki. Gua ngerti maksudnya. Di zaman dulu anak dianggap aset. Makin banyak anak, makin banyak tenaga buat bantu di ladang, dagang, atau kerja serabutan. Tapi sekarang bro, kita hidup di zaman beda. Ekonomi beda, gaya hidup beda, biaya hidup naik gila-gilaan. Jadi pertanyaannya, bener gak sih kalau banyak anak sama dengan banyak rezeki? Jawaban jujurnya, nggak selalu. Yang bener itu, banyak anak, banyak tanggung jawab. Banyak anak, banyak pengeluaran. Banyak anak, lo harus banyak akal. Karena tiap anak itu butuh makan 3 kali sehari. Sekolah dari TK sampai kuliah. Pakaian, mainan, transport, kesehatan. Kasih sayang, waktu, perhatian. Lo pikir semua itu datang dari langit? Gue sering lihat orang yang punya anak 4-5 tapi hidupnya ngos-ngosan. Ibunya kerja ngasuh, bapaknya kerja banting tulang. Anaknya banyak tapi nggak keurus. Ada yang putus sekolah, ada yang nikah dini, ada yang kerja sebelum cukup umur. Gue nggak ngejudge ya. Gue cuma pengen kita mikir lebih realistis. Apa gunanya punya banyak anak kalau akhirnya lu nggak bisa jadi orang tua yang benar buat mereka? Anak itu bukan cuma soal nambah jumlah anggota keluarga. Anak itu proyek hidup jangka panjang. Lu harus siapin biaya, waktu, energi, dan mental buat bimbing mereka sampai jadi orang yang bisa berdiri sendiri. Kalau anak lu banyak tapi lu sendiri, nggak punya penghasilan cukup, nggak sempet ngasih waktu ke mereka,
nggak bisa didik dengan baik. Terus lu bilang, Om tenang, nanti juga rezekinya ngikut. Bro, itu bukan optimis, itu nggak mikir panjang. Kalimat banyak anak banyak rezeki itu bisa jadi benar kalau lu juga banyak ilmu, banyak kerja keras, dan banyak persiapan. Karena rezeki itu bukan cuma datang karena jumlah kepala di rumah lu nambah. Rezeki datang karena ada tanggung jawab yang ditunaikan dengan serius. Dan satu hal yang sering dilupain, anak bukan cuma rezeki buat lu, tapi lu juga harus jadi rezeki buat anak. Mereka lahir ke dunia karena keputusan lu. Jangan sampai mereka tumbuh dalam kekurangan cuma karena lu nggak siap tapi maksa. Lu boleh banget pengen keluarga besar, tapi ukur kemampuan dulu. Kalau sekarang gaji lu ngepas buat hidup bertiga, jangan lu paksain anak keempat, kelima, keenam, terus lu lempar semua ke Tuhan. Ya Allah, tolong kasih rezeki. Ingat ya, Tuhan kasih rezeki, tapi Tuhan juga kasih akal. Gunain dua-duanya, jangan pilih salah satu doang. Mindset tadi tuh udah terlalu sering ditelan mentah-mentah. Padahal, justru itu yang bikin banyak orang hidupnya stagnan dan terus-menerus merasa, nasibku begini-begini aja. Jadi mulai sekarang stop menyalahkan takdir, stop bilang uang nggak penting, stop nikah buru-buru tanpa kesiapan, dan stop berpikir anak itu ATM jalan. Hidup itu soal pilihan dan tanggung jawab. Rezeki itu soal kerja keras dan kesiapan mental. Dan mindset lo hari ini bakal nentuin realita hidup lo besok. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.